Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya membahas segmen Anies ya, yang mengatakan bahwa Jawa Tengah atau Jateng itu tidak lagi menjadi kandang satu partai. Yang mana kita ketahui bahwa selama ini Jawa Tengah adalah kandangnya PDIP, kandangnya Banteng guys. Nah, di Anies itu di salah satu kesempatan ketika dia sedang ada acara di Jawa Tengah, jadi beliau itu Anies itu menyebut bahwa Jawa Tengah itu juga ingin perubahan, jadi bukan lagi menjadi kandang satu partai. Jadi Anies ini tentu ketika dia ngomong begitu tentu dia merasakan sendiri, karena dia itu kan, Anda lihat Anies itu kan suka debat guys, suka ngobrol dengan warga. Jadi dia tuh suka bikin acara Cicar Anies. Jadi dia tuh bukan hanya itu, dia juga sering interaksi dengan warga, istilahnya belusukan, gitu kan. Anies tuh memang dengan timnya memang kerja keras guys tahun belakang ini, gitu kan. Kemana-mana, termasuk Jawa Tengah. Nah, tentu dia tuh menyerap aspirasi warga, ya. Dan itu adalah genuine. Kenapa? Karena kalau beda dengan sistemnya Gibran ya, logo Gibran yang datang bagi-bagi susu. Nah, kalau namanya orang bagi-bagi, ya itu otomatis akan bias pendapatnya, karena namanya bagi-bagi. Orang yang dibagi tentu akan punya kecenderungan untuk memihak dibandingkan dengan Anies yang betul-betul tukar pikiran dengan rakyat. Jadi kalau bagi-bagi itu adalah kalau Anda diberi suatu, otomatis ada rasa sungkan. Ya, ingat, kalau Anda bagi-bagi suatu, orang tua akan ada rasa sungkan, sehingga bias nanti pendapatnya gitu kan. Bisa jadi dia kesannya memihak Anda karena dia mengharapkan bantuan itu kan, susu dan segala macam itu, tapi sungguhnya hatinya kita nggak tahu. Dan itu banyak kejadian. Contoh, Anda lihat banyak video di mana orang itu datang ke acaranya Prabowo Ganjar, makan nasi bungkus gratis, pakai baju Prabowo, Gibran, tapi ketika mereka ditanya milih siapa, milih Anies. Jadi itu guys, jadi Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu yang genuine, sesuatu yang original dari aksi bagi-bagi itu guys. Ya, karena mereka tentu melakukan itu, pembagian itu, tapi hati mereka, karena mereka sungkan, mereka menggunakan baju Prabowo Gibran, ya kan? Tapi sesungguhnya hati mereka itu ditanya, yaitu jawabannya Anies gitu. Nah, jadi makanya aksi benar-benar itu adalah tukar pikiran sama rakyat. Di situ kita tahu rakyat itu akan ngomong dari hati ke hati dengan kita sebagai calon pemimpin. Jadi ngomong dari hati ke hati, sehingga kita tahu apa yang diinginkan rakyat, dan rakyat tahu apa yang kita mau. Itu namanya tukar pikiran. Jadi bagus sekali itu acara belusukan dengan tukar pikiran dengan rakyat, dibandingkan bagi-bagi susu dan sebagainya macamnya, gitu kan. Nah, rakyat itu kan pengen didengar, dan didengar itu bukan dengan bagi-bagi susu, bukan. Karena di situ tuh dia ada rasa sungkan. Mungkin ketika dia mau melakukan unek-unek, tapi karena dibagi susu, takut nanti orang yang ngasih itu nggak enak hati dia kan, makanya bisa jadi dia tidak keluar unek-uneknya ketika ada bagi-bagi. Makanya paling bagus lah tukar pikiran, sehingga dia bisa mengeluarkan isi hatinya, isi pikirannya dengan leluasa, karena tidak ada rasa sungkan, karena tidak ada bagi-bagi, ada hanya betul-betul menyampaikan program visi dan misi. Nah, Anies itu betul-betul menggunakan perasaannya, ya, dengan melihat bahwa banyak tuh rakyat ingin perubahan. Nah, ini saya akan terangkan lagi ya segini ya. Karena kita tahu ya, di zaman PDIP itu kan jargonnya adalah rakyatan, betul-betul orang susah gitu, orang miskin yang nomor satu kan PDIP. Itu bagus, menurut saya itu bagus gitu kan. Jadi ideologi PDIP itu bagus dalam hal mereka tuh berpihak pada wong cilik, itu bagus sekali, saya cium jempol. Tapi jangan lupa, PDI itu salah pilih presiden. Dia mengusung Jokowi, ya. Jokowi itu merusak betul-betul PDI,
ya. Ideologi PDI itu betul-betul dirusak oleh Jokowi, di mana kebijakan Jokowi berpihak pada oligarki, sehingga banyak sekali rakyat kecil itu yang tertindas, ya banyak sekali, bukan hanya di Jawa Tengah tapi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Anda bayangkan ya, harga kebutuhan pokok naik, itu rakyat kecil, wong cilik itu sangat terganggu dengan harga kebutuhan pokoknya naik, ya. Minyak premium, ya kan, Anda bayangkan itu naiknya luar biasa berkali-kali. Misalkan zaman SBY saja itu rakyat sudah teriak, ya kan. Anda ingat ya, Jawa Tengah adalah basisnya wong cilik. Di wong cilik itu sangat rentan dengan kenaikan barang-barang, guys, harga barang, minyak premium, harga kebutuhan pokok, beras, cabai, segala macam itu wong cilik itu pasti akan terdampak, akan teriak, akan merasakan. Nah itu jadi Jokowi ini merusak ideologi PDI. Nah, jadi itu selama ini 9 tahun, 10 tahun tuh kan PDI itu gabung sama Jokowi. Jadi kalau ngomong PDI, ngomong Jokowi, itu sudah lekat di pikiran rakyat. Rakyat apalagi rakyat Jawa Tengah. Sehingga nama besar PDI, nama harum PDI di mata wong cilik itu sudah berkurang jauh. Karena mereka bahwa PDIP ya Jokowi ya PDIP. Meskipun sekarang PDI sudah berjalan sama Jokowi, tapi rasa itu masih ada gitu. Sehingga pelan-pelan selama 10 tahun ini suara PDI itu tergerus oleh Jokowi, ya kan? Dalam artian bukan tergerus oleh Jokowi ya, tergerus karena Jokowi, gitu. Jadi suara rakyat itu berpindah dan mereka itu cari perubahan gitu. Kebetulan datanglah Anies dengan misi perubahannya. Jadi justrunya PDIP ini harus perubahan juga. Kenapa saya katakan begitu? Karena PDI ini harus betul-betul lepas dari Jokowi. Jadi kalau PDI meskipun dia itu lepas dari Jokowi dari segi fisik ya, tidak lagi bersama Jokowi, tapi programnya kan masih program Jokowi, ya, meneruskan program Jokowi gitu. Ini rakyat itu melihat PDIP ini dia secara fisik memang pisah sama Jokowi, memang head to head dengan Jokowi, tapi secara ideologi buktinya masih menunjukkan Jokowi. Sementara rakyat itu nggak mau lagi dengan Jokowi, dengan berbau Jokowi, karena memang bazar yang Jokowinya pindah di Jokowi. Artinya suara PDIP terbukti nanti akan tergerus secara logika, guys. Ya, kan tadi faktor PDI ini masih melanjutkan kerja Jokowi. Harusnya PDI ini harus perubahan. Harusnya ngomong gini ya. Kalau PDI ini harus ngomong gini. Kalau saya PDIP saya ngomong gini. Ya, kita ngaku salah selama ini kita pilih Jokowi. Jokowi terbukti tidak berpihak pada wong cilik. Jokowi terbukti dia tuh memang mendukung oligarki. Itu harus dilakukan Jokowi. Di wong cilik Jawa Tengah tuh paham kalau PDIP telah melakukan kesalahan dengan memilih Jokowi. Toh PDIP juga telah mengakui kesalahan bahwa telah memilih Jokowi kan. Jadi makanya secara fisik dia meninggalkan Jokowi, tapi sayangnya ideologi tidak. Itu masalahnya, guys. Nah, dia tetap ingin menunjukkan kerja Jokowi. Padahal waktu itu ingin perubahan. Jadi Jokowi itu betul-betul merasakan kebijakan Jokowi itu betul-betul menyusahkan mereka gitu kan. Nah, jadi mereka tuh wong cilik melihat bahwa PDIP ini kok setengah-setengah gitu kan, sehingga mereka tuh ragu dengan PDIP, sehingga mereka tuh beralih ke Anies. Nah itu logikanya. Nah ada pengamat juga mengatakan bahwa dia melihat dari masa lalu dan survei, guys, survei nggak bisa beda-bedangan ya, karena survei itu banyak melesetnya gitu. Karena kita tahu survei itu banyak aneh-aneh. Contoh yang survei terbaru kok bisa Prabowo itu 50% lebih. Ini nggak masuk akal, guys. Ya. Karena kita lihat banyak sekali blunder Prabowo Gibran itu banyak sekali, guys. Nah, rakyat itu sudah cerdas. Nah, mungkin mereka tuh mata dengan banyak blundernya Prabowo Gibran. Ya. Juga ingat ya, jadi basis masa lalu juga nggak bisa dipatokan. Karena ingat ya, semuanya berubah. Contoh kayak orang-orang yang di Tanah Abang. Dia berdasarkan eksperimen selalu dia yakin bahwa Tanah Abang tuh masih bagus. Faktanya perubahan terjadi dikalahkan oleh TikTok. Jadi guys, kita nggak bisa dalam hal apa tuh melihat masa lalu, nggak bisa. Kecuali track record itu beda.
track record dengan apa beda. Karena gini, PDI ya, track record masa lalu tuh rakyat itu masih percaya bahwa PDI itu masih berpihak pada wong cilik. Nah, selalu ya track recordnya begitu. Tapi setelah rakyat melihat ternyata PDI itu tidak lagi berpihak pada wong cilik, karena dia meneruskan ideologi Jokowi meskipun tidak bersama Jokowi, rakyat itu melihatnya PDI ini dia tidak berpihak pada wong cilik lagi. Jadi ada perubahan, guys. Nah, dikatakan oleh pengamat politik TV One itu ya, nanti itu akan jadi basis pertarungan antara 02 dan 03. Saya nggak setuju. Ya, analisa saya adalah nanti itu akan jadi pertarungan antara PDIP dan 03 dan 01 justru. Kenapa? Saya bilang itu. Karena ingat ya, Jawa Tengah itu isinya wong cilik. Pertama, analisa saya ya, Jawa Tengah isinya wong cilik. Sehingga mereka melihat bahwa ternyata selama ini apa yang dilakukan PDIP ini gagal. Yang jargon wong ciliknya gagal. Karena toh kebijakan Jokowi adalah berpihak pada oligarki, menyusahkan rakyat kecil dengan kenaikan harga barang-barang, banyaknya pengangguran gitu kan. Nah, apalagi kayak jalur Pantura itu sepi, sejak ada jalan tol gitu guys. Jadi wong cilik itu melihatnya bahwa PDIP ini sudah keluar dari jalurnya, sehingga mereka memilih Pak Anies, cenderung memilih Anies. Yang pertama, yang kedua, ya kalau soal ngomong Prabowo, jangan lupa Jawa Tengah adalah basisnya, Anda tahu, basisnya adalah anak-anak keturunan PKI Jawa Tengah. Ya. Nah, mereka itu tentu alergi sama yang namanya Orde Baru, alergi sekali Jawa Tengah itu guys. Ya. Terutama yang berhubungan dengan Prabowo. Karena kita tahu ya, ada semacam dendam lama anak-anak keturunan PKI ini terhadap Soeharto. Sehingga karena mereka tahu Prabowo adalah menantunya Soeharto, mereka tentu menilai itu juga jadi pilihan bagi mereka. Sehingga mereka tentu akan mengkonsolidasi teman-temannya untuk lebih, kalau tidak ya perubahan ya ke PDIP. Karena mereka tahu mungkin juga di Anies juga mereka tidak mau juga. Karena Anies kan dilihat sebagai basis Islam yang kuat gitu kan. Tapi Anies ini mereka juga lihat bahwa Anies itu bukan hanya Islam, tapi lebih modern juga. Karena Anies ini dilihat kan, Anies ini ternyata dekat dengan semua agama, ya, dekat dengan agama Kristen juga, Hindu, Buddha. Jadi Anies ini merangkul semua. Sehingga mereka melihat sebagai basis anak-anak keturunan PKI, mereka melihat bahwa Anies ini akan bisa merangkul mereka sebagai anak-anak keturunan PKI. Karena Anies ini dilihatnya adalah pertama Anies sebagai diaspora di Amerika segala macam. Tentu Anies ini dilihat akan melebur dengan segala basis masyarakat, termasuk masyarakat yang bukan Islam dan juga masyarakat yang anak-anak keturunan PKI. Jadi mereka tuh melihat Anies itu bisa lah disadarkan untuk tempat mereka tuh berlindung. Nah, juga sebagian ke PDI. Jadi kalau 02 kan kental bau Prabowo-nya. Seandainya tidak ada Prabowo, ya Gibran saja, tidak ada yang berbau Prabowo, tentu anak-anak PKI ini tidak akan alergi dengan 02. Tapi ingat 02 itu ada faktor Prabowo di situ, yang mana berhubungan dengan Soeharto. Nah, jadi saya justru melihat 02 Jawa Tengah adalah ada pertarungan ketat nanti akan jadi antara 01 dan 03. Kalau pengamat tadi ngomong 02 dan 03. Kalau saya melihatnya lebih pada 01 dan 03. Jadi kenapa Jawa Tengah itu masyarakatnya memilih 01 atau 03? Karena 01 itu adalah membawa perubahan, dan selama ini wong itu sudah merasakan susahnya ditindas oleh rezim Jokowi yang betul-betul berpihak pada oligarki. Dia melihat PDI tidak lagi genuine karena PDIP sudah, meskipun sudah bisa sama Jokowi, tapi tetap melanjutkan Jokowi. Itu dilihat oleh wong cilik. Wah, ini bakal berlanjut ini ke kesusahan kita gitu kan. Ke melatan kita akan berlanjut ini. Nah, makanya rakyat wong cilik Jawa Tengah itu akan berpindah kepada 01. Nah, sebagian mungkin tetap di PDI karena itu tadi mereka masih berharap bahwa PDI masih berpihak pada wong cilik dengan lepas dari Jokowi. Tapi tentu mereka juga melihat bahwa masih lepas dari Jokowi secara fisik, tapi secara ideologi masih tetap melanjutkan kerja Jokowi. Nah, di situ guys. Jadi analisa saya ya,
Anies ini ada benarnya juga. Jadi Anies itu bukan hanya harapannya karena dia melihat itu kondisi di lapangan, tapi juga itu menurut saya masuk akal juga secara logika bahwa telah terjadi perubahan di Jawa Tengah. Dan kita berharap itu semoga memang betul benar adanya, dan semoga rakyat Jawa Tengah dan juga rakyat seluruh Indonesia itu sadar bahwa kita butuh perubahan. Karena terbukti 10 tahun ini kebijakan itu berpihak pada oligarki dan tidak berpihak pada wong cilik. Wong cilik itu terpinggirkan, guys. Jadi dengan adanya Anies, kita berharap perubahan itu akan terjadi dan wong cilik akan kembali diberi tempat, akan diperhatikan, bukan hanya sekedar jadi komunitas politik yang dilakukan oleh 02 dan PDIP selama ini. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.